Shalom Elohim. Kisah sengsara Kristus seringkali kita abai, kita tidak terlalu peduli karena mungkin sering kita merayakannya. Dan ketika hari ini tiba, Jumat Agung ini, tentang penyalipannya, kisah sengsara Kristus itu membuat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jangan sampai kami tidak mengalami greget, tidak mengalami sesuatu yang membuat kami mengalami pendalaman iman dengan kisah-Mu tentang sengsara-Mu. Jangan sampai Jumat Agung ini kita tetap biasa-biasa saja. Nah, tadi Tuhan kasih ke saya, mari kita buka di Yesaya 53 itu. Sebenarnya bukan ini khotbah yang saya siapkan, tetapi tadi Tuhan bicara kuat, dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Karena inilah firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tanya jujur. Jawabnya harus jujur. Bapak Ibu merasakan nggak greget kalau Paskah atau Jumat Agung? Seringkali kita sudah terbiasa melakukannya, dan kita karena sudah enjoy dengan keselamatan yang kita terima, kita sudah merasa well done, dan kita sudah merasa nyaman dengan anugerah keselamatan yang kita miliki, dan kita pasti masuk surga. Kita lupa, kita tidak lagi merasakan penderitaan yang Yesus rasakan 2000 tahun yang lalu. Kita tidak mau mengingat penderitaan itu terlalu mengerikan dan terlalu biadab untuk zaman modern. Dan kita tidak mau melihatnya lagi karena itu sangat mengerikan. Kita bersukacita, kita bergembira, kita bernyanyi, kita berdendang, kita memuji Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Sampai akhirnya kita tidak lagi merasakan sebuah kehebatan daripada kuasa
penyalipan. Sehingga ketika kita merayakan Jumat Agung, biasa aja. Kita nggak bisa merasakan majis atau sebuah peristiwa yang dahsyat itu membuat kita bergetar iman kita. Kita tidak lagi merasakannya. Kalau kita kehilangan greget terhadap Jumat Agung, terhadap penderitaan Kristus, terhadap salib Kristus, terhadap sengsara Kristus, sesungguhnya kita sudah kehilangan iman yang sejati. Karena dari salib Kristuslah kita mengalami keselamatan. Jangan sampai keselamatan kita yang kita rayakan dengan gembira, sukacita karena kita sudah dijadikan anak Tuhan, kita sudah menjadi penghuni surga, lalu kita lupa terhadap prosesi penyalipan Kristus. Sehingga kita tidak lagi mengerti kedahsyatan kasih Bapa yang begitu hebat dan begitu heran. Kok dia mau menyelamatkan kita yang sungguh hina ini, yang sangat berdosa ini, kok bisa dia mau? Jangan sampai itu hilang dari kasih kita, hilang dari iman kita, sehingga kita tidak merasakan lagi greget sebuah Jumat Agung atau penderitaan Kristus. Saya mau kasih tahu, setiap kita yang tidak lagi merasakan penderitaan salib Kristus adalah kita yang setiap hari berbuat dosa. Kalau saudara dan saya tiap hari berbuat dosa, tiap hari melakukan pelanggaran, setiap hari melakukan hal-hal yang salah, saudara dan saya sedang mengingkari penderitaan Kristus dengan salibnya. Itulah sebabnya kita kehilangan gregetnya. Kita kehilangan kedahsyatan penderitaan Kristus karena kita setiap hari berbuat dosa. Padahal Yesus disalib, Yesus menderita itu untuk menghilangkan dosa kita, untuk menebus kita dari kutuk dosa. Ini yang Alkitab katakan tadi. Dikatakan di situ, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi karena kita jahat, karena kita berontak, maka dia disalibkan. Dia rela disalibkan. Dia rela menderita. Nah, kalau kita setiap hari tidak lagi melakukan kebenaran, tidak lagi melakukan hal yang benar, hal yang kudus, hal yang saleh, yang takut akan Tuhan, sesungguhnya kita sedang kembali lagi merendahkan salib penderitaan Kristus. Jadi tidak ada gregetnya. Setiap kita memberontak terhadap perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang sudah dia firmankan di firman-Nya, di Alkitab, sesungguhnya kita sedang menghilangkan arti kedahsyatan yang hebat itu dari salib Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, arti penyalipan Kristus, penderitaannya, semua sengsaranya, itu sedang menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan sedang berkata kepada kita, aku menyembuhkanmu, aku membebaskanmu, aku membuat engkau bahagia. Jadi kalau Anda hari ini
engkau sakit. Tuhan sudah bilang, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada banyak di antara kita tidak lagi pernah mereverse kepada Yesaya 53 terhadap kedahsyatan salib Tuhan. Ketika kita sakit, kita tidak percaya kita sembuh oleh salib Kristus. Betul apa tidak? Kita banyak sekali berdoa tapi tidak beriman. Kita banyak sekali berusaha tapi tidak percaya. Dan kita tetap sakit dan menderita di dalam sakit itu. Padahal Alkitab bilang apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau sekarang kita katakan, oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh, bisa nggak? Bisa nggak? Kata kita ganti saya. Lalu kata saya itu kita ganti nama kita. Oleh bilur-bilurnya Anjar menjadi sembuh, Vera menjadi sembuh, Eki menjadi sembuh, Marcel menjadi sembuh, Ibu Kristen menjadi sembuh. Bisa nggak? Kalau engkau kehilangan kedahsyatan salib Kristus, maka perkataan itu menjadi sia-sia. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Ratusan tahun sebelum Yesus mengalami salib, dia sudah bernubuat. Dan nubuat ini adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, saudara dan saya harus percaya, iya dan amin. Tidak boleh ragu. Apapun penyakitmu, jadi engkau harus mengatakan kepada dirimu, oleh bilur-bilurnya, oleh salib Kristus, oleh darah Kristus, saya menjadi sembuh. Saya menjadi sehat. Saya menjadi pulih. Itu pesan Tuhan yang kedua. Supaya engkau mengalami greget Tuhan tentang penyalipannya. Saya bertanya sama Tuhan tadi malam dan tadi pagi, Tuhan buat apa saya berkhotbah kalau nggak ada greget salibmu, kalau nggak ada greget Jumat Agung ini, kalau nggak ada greget sengsaramu? Karena semua orang di dunia ini sekarang berpesta karena mengalami euforia sudah diselamatkan. Tetapi mereka lupa, tidak lagi menghayati, tidak lagi menyelami arti sebuah salib yang kudus dan suci itu. Ketika engkau menderita, engkau sengsara, seorang manusia yang tidak dipandang, yang dihina, dijelekkan, diterpurukkan, difitnah, dan dicampakkan. Saya bilang sama Tuhan, kalau nggak ada arti, buat apa saya berkhotbah? Lalu Tuhan bicara di dalam pewahyuannya kepada saya. Beritakan tentang salibku. Bahwa karena salibku, engkau sehat. Karena salibku, engkau yang berdosa, tidak lagi berdosa. Engkau yang berdosa, tidak lagi berdosa. Karena barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau tidak lagi berdosa. Jadi kalau ada anak Tuhan yang sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia berdosa, dia sedang tidak menghormati salib Tuhan. Ya apa tidak? Jadi seharusnya kita berhenti untuk berbuat dosa. Dosa apapun, mau yang besar ataupun yang kecil, itu tetap dosa di pandangan Tuhan. Sehingga Alkitab bilang,
Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup menjelang hari Tuhan. Jadi berita salib Kristus itu tetap harus menjadi greget, menjadi penghayatan terdalam, termulia, dan yang paling-paling di dalam hati kita. Betapa suci dan salehnya Tuhan itu, sehingga kita tidak kehilangan rasa betapa Tuhan itu sangat menderita karena kita. Sekarang banyak sekali kita menderita sakit, tidak sembuh-sembuh. Saya sampai aneh, saya bilang, ini kalau nggak sembuh-sembuh, iman kemana? Jadi pertanyaannya jadi begini, iman kemana? Iman yang sakit. Lalu yang kedua, kuasa Tuhan ada di mana nih? Kuasa Tuhan, kuasa salib, kuasa namanya, kuasa darahnya ada di mana? Sebab seharusnya semuanya itu kalah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kemungkinannya adalah karena kita berbuat dosa, maka sakit penyakit itu tetap ada. Apa dosamu? Tanya dirimu dan tanya Tuhan. Tuhan, bongkar dosaku, supaya kau mengerti hidup di hadapan Tuhan itu tidak bisa ambigu. Sebentar kudus, sebentar enggak, sebentar saleh, sebentar enggak. Enggak bisa. Harus terus menerus. Sebab Alkitab berkata apa? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, dibarui oleh Tuhan. Sehingga salib itu tetap punya rasa di dalam diri kita. Karena salibmu, perhatikan lagu tadi itu tidak termanifestasi dengan dahsyat dalam nyanyianmu karena tidak mengalami rasa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Kalau ada rasa, itu beda getarannya. Yang mengerti getaran ini. Jadi saudara dan saya semua perhatikan. Janganlah engkau pernah membayangkan arti sebuah karya penyaliban Kristus. Karena karya keselamatan itu tanpa salib tidak ada artinya. Seseorang tidak bisa selamat tanpa salib. Bukan karena dia ganteng, gagah, cakep, banyak memberi, banyak berderma, banyak memberikan persembahan, berbuat baik, bla 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 bla. No. Karena salib. Salib itu tidak akan pernah kau rasakan kalau kita sering berbuat dosa. Alkitab aja bilang, kalau kau marah, janganlah matahari terbenam. Itu artinya betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ternyata apa yang saya doakan itu Tuhan rasakan. Karena seluruh dunia sekarang ini telah kehilangan greget terhadap salib Tuhan. Semua gereja sekarang bersuka cita, bergembira, tapi kehilangan kesucian kesalehannya. Sehingga nyanyian tentang salib itu menjadi sesuatu yang hampa, yang tidak bergetar, tidak ada rasa. Coba engkau sudah selesai dengan dosa-dosamu dan kau bertobat, coba nyanyikan lagu itu tadi. Karena salibmu, kamu bisa nangis. Iya apa tidak? Kamu bisa nangis dan kamu gak bisa nyanyi. Karena saking bergetar hatimu dengan kesucian Allah.
Saya harus mengatakan ini karena saya dijadikan Tuhan seorang hamba Tuhan yang menyuarakan kenabian. Suara kenabian adalah suara yang selalu mengkritisi. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan saya. Waktu saya di kandungan ibu saya bilang ke saya, "Nak, kamu tahu, waktu ibu mengandung kamu, ibu mengidam air anggur perjamuan. Itu simbol darah." Jadi pesan saya selalu profetik tentang darah Kristus, tentang arti sebuah penebusan, tentang arti sebuah keselamatan, tentang arti sebuah hidup ke dalam kebenaran. Karena tanpa darah Kristus, tanpa salib Kristus, kita semua mati. Even kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tetap berbuat dosa, kita mati. Maka Tuhan membawa saya kepada sebuah khotbah yang selalu bersifat kenabian, mengkritisi. Why? Karena Tuhan bilang begini, "Kujadikan engkau hambaku supaya engkau membawa jemaatku hidup yang berkenan kepadaku." Berkenan. Bukan asal, tapi berkenan. Itu sebabnya kita seharusnya introspeksi diri. Selalu Tuhan baik, tidak pernah tidak baik. Jadi pesan salib itu adalah tentang bagaimana Tuhan menghapuskan dosa kita, dan Dia tidak lagi mengingat-ingatnya. Sejauh timur dari barat, Dia memisahkan dosa kita, sehingga kita tidak lagi punya dosa. Tetapi ketika engkau dan saya berdosa lagi, nilai daripada salib Kristus itu menjadi tidak ada bagi orang yang berdosa. Amin. Tapi bagi orang yang beriman, sangat bernilai. Orang beriman akan hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Sekarang dunia seperti itu. Selamat, hidup, euforia, dan mengejar berkat, sehingga melupakan tentang salib. Tidak ada yang salah dengan berkat. Tapi ketika berkat itu bersifat kedagingan, bersifat berhala, bersifat keterikatan, ya, saya bicara materi ya, berkat materi, itu membuat nilai salib itu menjadi rendah, bahkan tidak ada nilainya. Yang mengerti katakan amin. Setelah saudara dengar khotbah ini, prophetic words ini, coba nyanyi lagu tadi. Karena salib, pasti beda. Iya apa tidak? Beda tidak? Pasti beda hatimu. Engkau akan bisa nangis. Engkau akan bisa bergetar, gemetar. Karena ada feel. Saudara tahu, penyembahan itu menyangkut feel. Rasa. Kalau hari Minggu kemarin kita dahsyat penyembahannya, itu nggak bisa kita ulangi kalau kita tidak bisa merasakan tentang salib Tuhan. Maka kalau engkau ingin merasakan salib Tuhan, banyak-banyaklah bertobat setiap hari. Jangan anggap enteng setiap Tuhan bilang, ayo melayani, ayo berdoa, ayo bersyafaat,
Ayo diam di tempat, banyak berdoa. Jangan anggap enteng. Karena kata-kata itu kalau disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, itu prophetic words, itu sedang membuat engkau menjadi seperti yang Tuhan mau. Kalau engkau mengatakan ya dan amin, engkau akan menjadi seperti itu, dan hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat engkau menjadi seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, yang tunduk takluk kepada Dia, yang rendah hati, dan selalu seperti Kristus yang rendah hati. Waktu dikatakan di sini, di dalam Alkitab, Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Tuhan yang perkasa dan kuasa itu, Dia tiba-tiba menjadi seperti anak domba yang kalem, yang lembut, yang humble, tidak membantah, tidak melawan ketika Dia disalib. Satu suara pun tidak keluar dari mulutnya untuk mengeluh, untuk komplain. Tidak. Itulah bukti saudara dan saya harus seperti itu. Tidak membantah. Ketika Tuhan bilang kepada saya, kamu keluar dari gerejamu, tinggalkan itu dan ikut saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau kemana? Kamu jangan bertanya, ikut saya. Lalu bagaimana Tuhan? Kamu lari. Saya segera melepaskan jubah. Ketidakmengertian, lalu saya ikut Tuhan. Menundukkan diri. Kemana Tuhan bilang, saya ikut. Sampai hari ini saya masih berdiri di sini dengan sehat walafiat dan masih menyampaikan prophetic word. Sejak muda saya mengatakan hal-hal yang prophetic. Hari ini pun saya masih melakukan hal yang sama. Tapi ketika saya melihat dunia tidak seperti yang Tuhan mau, lalu saya bertanya, Tuhan, dunia hari ini tidak menghormati salib-Mu. Saya nggak mau khotbah kalau greget salib itu nggak ada. Lalu Tuhan memberikan saya kata-kata firman Tuhan. Dan inilah yang Tuhan bilang saya. Untuk engkau sekarang yang hari-hari dosamu terbiasa engkau kerjakan, walaupun itu kecil, Tuhan bilang, bertobatlah anak. Untuk engkau yang hari-hari ini menganggap sakitmu tidak sembuh-sembuh karena Tuhan tidak sayangmu, Tuhan tidak peduli padamu, Tuhan tidak punya kuasa, namanya tidak punya kuasa, darahnya tidak punya kuasa, bertobatlah. Dan percayalah, engkau pasti sembuh. Percaya dan katakan ini. Oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Katakan setiap hari karena ini firman Tuhan. Alkitab berkata di Wahyu bilang apa? Oleh darah anak domba dan kesaksian perkataan kita. Betul tidak? Oleh darah anak domba. Jadi oleh karena salib Kristus dan kesaksian perkataan kita. Jadi harus kita perkatakan. Di sini kita bilang, oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Katakan setiap hari, engkau akan sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya tidak lagi sakit. Tidak pikun. Tidak oon. Tidak bego. Kita kehilangan hikmat. Tadi malam saya konseling calon suami istri, Teti dan Berkat. Ini saya buka ya. Sayang sekali mereka nggak datang hari ini. Kenapa ini?
Saya bilang sama dia, berkat, kamu tahu pelepasan? Tahu. Sudah pernah lihat orang dilayani pelepasan? Sudah. Rupanya dia dari Tiberias. Mungkin di Tiberias sering melihat pelepasan. Saya melihat kamu masih ada roh ganas. Dia langsung, iya. Ngeri gak saudara kalau punya roh ganas? Jadi seorang hamba Tuhan kalau nggak punya kemampuan profetik, agak sulit dia menjadi hamba Tuhan yang betul-betul dipakai Tuhan. Saya tanya, apa yang terjadi dengan kamu? Apa masa lalu? Jadi ceritalah dia tentang nenek moyangnya. Ya, perhatikan ya. Nenek moyangnya bukan seorang pelaut ya. Supaya saudara jangan takut. Harus berani. Jadi nenek moyangnya itu adalah kakeknya seseorang yang pernah membunuh orang. Dan di kampung, di sana itu, kepalanya ditanam, lalu dikasih batu. Dan itu dibuat melingkar di hadapan sebuah patung, batu yang di bawah batu itu ada kepala. Kepala siapa? Kepala dari orang pertama yang datang ke Nias, dan itulah asal mula suku Nias. Jadi kepala yang 3 itu ditanam, dikasih batu juga. Jadi rupanya di antara, di depan dari kepala suku ini yang disebut Begu, itu ada kepala-kepala orang, ada ratusan. Kakeknya udah melakukan itu. Saya bilang, kamu ada kutukan itu. Kamu generasi ketiga. Ayo dilepaskan. Rupanya terjadilah. Dia pernah mau berantem dengan keluarga kakak iparnya. Jadi dia punya kakak ipar, waktu mau menikah itu entah bagaimana terjadi selisih. Karena keluarganya dia nih mau diatur, dia nggak terima. Dia ngamuk sampai mau terjadi pertumpahan darah. Sudah lihat, iblis ketemu walaupun itu Kristen, kok lemah suaramu? Takut kau? Walaupun itu Kristen, kupikir kau lapar, nggak taunya takut. Itu Kristen, itu keluarga itu Kristen, tapi sudah. Dan hari ini hal yang sama. Saya sampaikan prophetic word buat kita semua. Kita merendahkan nilai salib Kristus karena kita berbuat dosa, apapun itu, berulang kali, dan kita menganggap itu bukan dosa. Banyak kan yang kita anggap biasa tapi bukan dosa, betul tidak? Betul tidak? Betul.
Itu marah apa enggak? Tapi nggak gitu juga kali. Saya aja merasa berdosa kalau Tuhan misalnya ngomong sesuatu gitu. Saya merasa berdosa kalau saya nggak ngomong. Saya nggak sampaikan karena merasa nggak enak. Karena orang timur kita ini biasa sungkan. Saya tuh orangnya nggak bisa sungkan karena Tuhan didik saya dari saya bertobat lahir baru pertama kali. Contoh ya, suatu ketika saya mau beli obat nih. Saya mau beli obat. Anak masih kecil, istri saya masih muda, ya. Sekarang masih muda juga sih. Cie. Maria langsung gini. Yang malu kok Maria ya. Yang tersipu-sipu Maria. Istriku, gitu dong, sekali-sekali bikin gue ya. Jadi, saya mau ke apotek, mau beli obat. Nah, lewatlah saya di sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan, dekat rumah saya. Waktu itu saya masih ngontrak di Kalibata. Saya jalan kaki, saya lewat. Roh Kudus bilang gini, kamu tegur itu orang. Ya, kamu tegur itu orang. Itu mereka tuh bukan muhrim, bukan suami istri. Di dalam mobil ini suami perempuan dan pria. Wah, saya lewat aja mobil itu. Nantilah tuh. Masa sih gitu saya. Yang mengerti katakan amin. Nggak berani ngomong, nggak berani negur. Saya jalan aja terus sampai di apotek. Saya bilang ya udah Tuhan, nanti pas balik kalau dia masih ada baru saya akan ngomong. Pas balik orangnya udah nggak ada mobilnya. Itu saya nyeselnya minta ampun. Kalau saya nggak bertobat, saya yakin Tuhan nggak akan kasih tahu lagi prophetic word kayak gitu. Harusnya saya ngomong gini, ketok kacanya, tok. Dia buka, lalu saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi kalian, jangan berbuat dosa. Tuhan Yesus sayang kalian. Saya yakin kalau itu benar-benar saya sampaikan dan benar, pasti itu terjadi gitu. Walaupun mungkin dia bukan Kristen, saya nggak peduli, tapi saya akan mengatakan Yesus mengasihimu, jangan berbuat dosa. Saya akan pergi. Yang mengerti katakan amin. Tapi kamu jangan coba-coba ya kalau nggak disuruh Tuhan. Nanti bisa-bisa kamu ditampol. Tapi kalau disuruh Tuhan, ada kuasa. Bapak Ibu, itu saja sudah membuat saya merasa bersalah. Itu saja membuat saya bersalah. Itu karena kita peka. Saya minta ampun sama Tuhan, ampuni saya. Karena siapa tahu kalau saya sampaikan prophetic word itu kepada dia, kepada mereka berdua, orang itu bertobat dan mungkin saja hari ini mereka menjadi anak Tuhan. Amin. Bisa saja. Tapi gara-gara ada seorang anak Tuhan yang tidak mengikuti perintah Tuhan, maka tidak sampailah pesan surga ini itu. Sama saja. Kita kalau lagi tidur dibangunin Roh Kudus supaya berdoa. Kita nggak berdoa, itu Tuhan. Walaupun dia kelihatannya baik-baik saja, tetapi kita ini selambat laun akan menjadi
kebas, tidak lagi peka. Makanya ketika kita merayakan Paskah, tiba-tiba ya biasa saja. Nyanyian yang kudus itu tidak menjadi sesuatu yang greget. Tidak lagi greget, tidak lagi ada rasa. Padahal hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah menyangkut rasa. Kalau saudara dan ibu, bapak semua hari-harinya merasakan, Tuhan kok nggak nyaman hari ini, tidak ada, seperti tidak ada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkan sesuatu yang salah padaku. Amin. Tunjukkan sesuatu yang salah supaya aku tetap nyaman dalam Tuhan. Jadi Yesus mati untuk saudara dan saya. Oleh darah anak domba dan kesaksian perkataan kita. Coba sekarang katakan, oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Ganti nama sekarang. Oleh bilur-bilurnya sebut namamu menjadi sembuh. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Saya banyak mendengar. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup. Yesus, ya kasih. Kau terlalu baik, Tuhan. Yesus, oleh salibmu, ya Tuhan, saya bersyukur. Ya bersyukur. Kami dan mengampuni kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami minta ampun kepadamu karena kami akan menyambut tubuh dan darah Tuhan. Sebuah bukti bahwa kami Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Karena roti ini adalah benar-benar tubuhmu dan anggur ini adalah benar-benar darahmu. Supaya kami Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, kami layak menyambut tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, berdoalah sungguh-sungguh saat ini sebelum kita menyambut tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena salibnya lah kita sekarang nih bisa hidup, menyembah dan memuji Dia, bisa berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena salibnya lah. Dan hari ini perjamuan kudus ini adalah daging yang dicabik-cabik dan darah yang tercurah dari salib Kristus yang jatuh ke tanah dan menguduskan kita, yang terbuat dari debu tanah. Mari berdoa dan berdoa dan berdoa.
Kita dikuduskan oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Oleh karena itu, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kuduskanlah hatimu hari ini dan berdoalah dan mintalah pengampunan dari Bapa di surga, supaya engkau dilayakan, kita semua dilayakan, supaya tidak ada dosa di antara kita, tidak ada dusta di antara kita, supaya benar-benar Tuhan hadir di dalam segenap keberadaan hidup kita. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami, ya Tuhan.
dosa yang masih tersembunyi di dalam diri kita semua. Yaitu di antara kita masih ada yang tidak mendoakan saudara-saudara kita yang belum lahir baru dan belum bertobat, yang belum mengalami Tuhan dan belum mengalami kasih Tuhan. Di antara kita ternyata masih banyak yang mengabaikan anugerah kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan telah berkata, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Itu artinya engkau yang sudah diselamatkan, engkau tidak boleh tinggal diam. Engkau harus berdoa dan bersaksi kepada saudara-saudaramu, kepada kaum keluargamu, kepada keluarga besarmu yang belum mengalami Yesus, yang belum mengalami kasih Tuhan. Engkau tidak bisa diam dan tinggal tenang. Engkau tidak bisa tidur nyenyak dan masa bodoh. Itu adalah sebuah dosa yang tersembunyi, yang kau anggap itu bukan dosa. Dan Tuhan minta engkau hari ini dan seterusnya berdoa bagi saudara-saudaramu, kaum keluargamu, keluarga besar, supaya mereka semua mengalami Kristus, mengalami kasih Tuhan. Jangan biarkan mereka mati dalam kesesatan, mati dalam kesia-siaan. Mumpung engkau masih bernafas, engkau masih sehat, dan engkau masih bisa berdoa dan bersaksi. Lakukan tugas panggilanmu supaya keluargamu diselamatkan. Engkau tidak cukup berbahagia dan berbangga hati jika engkau belum melihat keluarga besarmu diselamatkan. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Berikan anak-anakmu ini Tuhan kekuatan untuk bersaksi dan bersafaat bagi semua keluarga besar kami, supaya mereka mengalami kasih Kristus seperti kami mengalami kasih-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan, kami semua tidak sanggup jika bukan karya Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya semua keluarga besar kami diselamatkan. Sebab firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kami percaya Tuhan itu Engkau meminta kami untuk berdoa dan bersafaat bagi mereka, serta menjadi saksi bagi mereka, supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Syukurlah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mulai hari ini Engkau berdoa buat saudara-saudaramu, keluarga besarmu, kakekmu, nenekmu, eyangmu, engkongmu. Setiap mereka harus mengalami kasih Kristus. Engkau harus berjuang dengan imanmu, karena ada Tuhan yang telah tersalib di Golgota itu, yang telah menebus setiap dosa manusia. Oleh karena itu engkau harus berjuang dengan imanmu, dengan jubahmu, jubah imammu, untuk bersafaat bagi keluargamu, kaum keluargamu. Berdoalah dengan intens, berdoalah dengan bertalu-talu, meratap dan menangislah demi nama Tuhan yang kudus. Patahkanlah setiap roh agamawi, roh antikris, roh ateis, roh agnostik, roh anti Yesus dalam keluarga besar. Berdoalah, patahkanlah setiap roh-roh itu, roh-roh najis itu yang tidak mengakui Yesus Tuhan, roh-roh agamawi itu, agama apapun itu. Sebab Yesus datang
In the name of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ, terjadilah pertobatan dalam keluarga besarmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian perkataan kita di dalam nama Yesus, itu terjadi dalam hidupmu masing-masing pribadi lepas pribadi sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh karena kuasa Roh Kudus dan anugerah-Mu Tuhan, membuat kami hari ini siap untuk menjalankan amanat-Mu, amanat agung-Mu bagi keluarga besar kami. Dan kami juga siap untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan. Hari ini ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu atas roti dan anggur ini, agar roti dan anggur ini menjadi kudus di hadapan-Mu. Ketika kami menyantapnya, terjadi persekutuan yang manis, yang indah dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami semua disehatkan, dikuatkan dan dipulihkan. Kami menjadi waras, kami menjadi kuat dan perkasa di muka bumi. Di dalam nama Yesus, terjadilah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Karena salibmu ku hidup, ya Tuhan. Yesus, Yesus.
kasih Bapa Tuhan yang baik. Hari ini Engkau telah menguduskan kami, mengasihi kami dan mengampuni kami. Engkau memberkati kami dan bahkan mengurapi kami. Dan kami percaya dengan sakramen perjamuan kudus ini ya Bapa, kami mengalami persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah melumpangkan tangan-Mu atas roti dan anggur ini. Dan kami percaya ketika kami menyantapnya Tuhan, bukan hanya terjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu, tetapi Engkau memulihkan hidup kami, masa depan kami. Oh, kehidupan yang indah di dalam Tuhan terjadi sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengalami berkat rohani, jasmani, jiwani, dan materi yang berlimpah-limpah. Kami kuat, sehat, dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, kami siap dalam Jumat Agung ini menyambut tubuh dan darah Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat kami. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu menjadi kami selamat. Kami mengalami surga, kami mengalami Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan kami yang baik. Kau mati buat kami supaya kami dibebaskan, diselamatkan, dan disehatkan, disembuhkan. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi, sakit jantung, sakit asam urat, kolesterol, diabetes, sakit saraf, sakit kanker, sakit lutut, sakit tulang, saraf kejepit, semuanya itu disembuhkan oleh darah Yesus, oleh Tuhan yang kudus, oleh salib Kristus. Oh, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Terima
dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas kami semua saat ini. Kami yang sakit disembuhkan. Kami semua akan memberitakan Injil dan bersaksi dan bersyafaat bagi keluarga besar kami. Di dalam nama Yesus, turunlah kuasa Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing. Pengurapan yang khusus spesial terjadi di Jumat Agung ini dalam hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memakai kami dengan luar biasa untuk bersaksi dan bersyafaat bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati saudara. Saya percaya Jumat Agung ini membawa suatu perubahan dalam hidup kita. Amin.